Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi telah selesai melaksanakan sidang pemeriksaan pendahuluan terkait dugaan pelanggaran etik oleh Hakim Konstitusi. Dugaan pelanggaran etik itu terkait putusan MK yang mengabulkan gugatan nomor 90 tentang batas usia minimal Capres-Cawapres. Majelis Kehormatan MK telah memeriksa 4 pelapor dan 3 hakim konstitusi, yaitu Ketua MK Anwar Usman, Arief Hidayat, dan Eni Nurbaningsih. Ketiganya menghadiri persidangan secara bergantian hingga Selasa malam. Ketua MK mengungkapkan pihaknya menemukan banyak permasalahan melalui proses persidangan etik ini. Di antaranya adalah masalah hubungan kekerabatan antara Ketua MK Anwar Usman yang memutus gugatan yang merupakan paman dari Bacawa Pres Gibran Rakabuming Raka. Masalah kekerabatan antara Ketua MK Anwar Usman dengan Bacawa Pres Gibran Rakabuming Raka yang merupakan keponakannya itu memang jadi konflik kepentingan yang menyeret Hakim Konstitusi pada permasalahan etik. Lalu bagaimana perkembangan terkininya? Kita akan langsung tanyakan pada jurnalis Kompas TV Dipo Nurbahagia saat ini ada di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta. Dipo, kemarin 3 hakim konstitusi sudah diperiksa. Bagaimana dengan agenda hari ini? Ya, tentunya Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Pasca Lisa juga saudara kembali melanjutkan sidang terkait dengan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Hakim Konstitusi. Tadi sudah dimulai sekitar pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat dan berakhir pada pukul 10.15 waktu Indonesia Barat. Dilakukan secara terbuka dan ada 3 pelapor yang kemudian dihadirkan di dalam persidangan, yakni atas nama Pergerakan Advokat Nusantara ataupun Perkat Nusantara. Kemudian yang kedua adalah Komite Independen Pemantau Pemilu atau KIP, dan juga ada advokat atas nama Tumpak Nainggolan. Secara garis besar sebenarnya tidak jauh berbeda dengan apa yang kemudian disampaikan oleh 4 pelapor lainnya pada hari kemarin. Yang disoroti oleh 3 pelapor pada hari ini adalah bagaimana kemudian MK ataupun Mahkamah Konstitusi seharusnya tetap menjaga independensi dan juga sifat imparsial dalam memutus perkara yang kemudian dihadapi oleh Mahkamah Konstitusi. Lebih rinci lagi tentu yang disoroti adalah bagaimana kemudian hubungan antara terlapor dalam hal ini adalah Ketua MK Anwar Usman ini dengan Presiden Jokowi dan juga dengan Bacawa Pres Gibran Rakabuming Raka. Kalau tadi kami mengutip salah satu hal yang kemudian disampaikan oleh pelapor dalam hal ini adalah Petrus Celestinus sebagai koordinator Perkat Nusantara. Ia menyoroti bahwa adanya hubungan kekeluargaan antara Ketua MK dengan Presiden Jokowi dan juga salah satu Bacawa Pres ini tidak hanya berbahaya dalam proses tahapan pemilu khususnya pada saat tahapan pendaftaran. Tapi yang lebih jauh lagi adalah bagaimana kemudian nanti ditakutkan adanya hubungan kekeluargaan ini juga mempengaruhi sengketa pemilu, dalam arti adalah mempengaruhi hasil dari pemilihan presiden yang akan berlangsung di tahun depan ataupun di tahun 2024. Itu yang kemudian dititik beratkan oleh salah satu pihak pelapor untuk kemudian menjaga betul bagaimana kemudian proses pemilu yang akan berlangsung di tahun depan ini tetap berjalan sebagaimana dengan mestinya dan juga melahirkan hasil yang adil begitu. Kemudian yang kedua ada juga dari pelapor lainnya atas nama Kakak Suminta yakni Sekjen Komite Pemantau Pemilu bahwa putusan MK tidak hanya menciderai MK itu sendiri, tetapi juga ditakutkan bahwa putusan MK ini juga mempengaruhi ketidakteraturan proses pemilu yang saat ini tengah dilakukan oleh KPU. Sebagai contoh tadi Kakak Suminta menganalogikan bagaimana kemudian KPU pada akhirnya menerima seluruh pendaftaran proses baca pres maupun bacawa pres yang dilakukan beberapa waktu yang lalu, termasuk adalah untuk bacawa pres atas nama Gibran Rakabuming Raka, walaupun PKPU nomor 19 ini belum direvisi sesuai dengan apa yang kemudian diputuskan oleh MK terkait dengan perkara nomor 90 yang sampai dan saat ini juga melahirkan polemik di tengah masyarakat. Hal-hal ini yang kemudian ditakutkan oleh pihak pelapor dapat mempengaruhi MK, dapat melahirkan ketidakpercayaan publik terhadap MK. Dan kalau kita mengutip salah satu pelapor juga bahkan sudah menotis ataupun sudah menyebutkan ada juga wacana pemakzulan yang kemudian sudah dilayangkan oleh DPR kepada Presiden Joko Widodo. Ini adalah hal-hal yang kemudian harus diantisipasi, bagaimana kemudian tidak hanya dari segi kelembagaan tetapi masyarakat juga ditakutkan akan melahirkan gerakan-gerakan untuk kemudian memprotes begitu ya apa yang kemudian saat ini sedang dialami oleh Mahkamah Konstitusi. Ujungnya para pelapor ataupun 3 pelapor ini secara kompak meminta kepada Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi untuk memberhentikan Ketua MK Anwar Usman ini secara tidak hormat gitu ya. Artinya ini adalah hal yang kemudian tidak jauh berbeda disampaikan oleh 4 pelapor lainnya sebelumnya, dan nanti pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat akan ada
pelapor lainnya juga yang akan diperiksa oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, dan nanti pada sore hari ada 3 hakim konstitusi juga yang akan diperiksa oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, yakni atas nama Saldi Isra, Mahnaan Sitompul, dan juga Suhartoyo. Paskalis. Dipo, di saat yang sama ini untuk usulan perubahan nama bakal capres dan cawapres kan ada tenggat waktunya yaitu 8 November. Nah, bagaimana perkembangan rencana putusan sidang pelanggaran etik yang dikatakan akan rampung sebelum batas waktu itu? Iya, seperti apa yang sebelumnya sudah disampaikan oleh Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, Jimli Asidiki, bahwa pihaknya ini akan menggelar sidang secara maraton. Artinya sudah hari kemarin, hari ini, hari esok juga akan ada persidangan lainnya dan juga menghadirkan 3 hakim konstitusi lainnya. Bahkan pada hari Jumat akan kembali dipanggil Ketua MK Anwar Usman untuk kemudian dimintai keterangannya dari hasil pemeriksaan kepada seluruh pelapor dan juga nanti harus dijawab oleh Anwar Usman. Kalau kita berbicara terkait dengan tanggal 7 November 2023 ataupun tanggal yang kemudian disebut oleh Jimli Asidiki ini akan menjadi tanggal pengumuman putusan dari dugaan pelanggaran kode etik yang kemudian dilakukan oleh hakim konstitusi, nampaknya ia masih berkomitmen seperti itu. Tadi pun beberapa saat yang lalu kami sudah mewawancarai, masih sesuai dengan tanggal pada tanggal 7 November 2023. Ada beberapa pertimbangan yang kemudian disampaikan juga sebelumnya bahwa kenapa pada akhirnya keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi ini dipercepat, tentu untuk menyerap aspirasi publik, untuk kemudian mengembalikan kepercayaan publik kepada Mahkamah Konstitusi, sehingga tanggal 7 ini dipilih karena tanggal 8 ya KPU ini sudah menutup perubahan nama baca pres maupun baca pres yang kemudian diusulkan oleh masing-masing koalisi. Walaupun tadi sempat juga ada pandangan berbeda dari pihak pelapor terkait dengan pengumuman hasil sidang yang dilakukan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi ini, karena menilai percepatan ini juga mengandung unsur ataupun dapat berpotensi disalahgunakan ataupun dimanfaatkan oleh sejumlah pihak. Tetapi Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi ini sudah berkomitmen dan juga sudah menegaskan bahwa ini murni untuk menyerap aspirasi masyarakat, untuk kemudian betul-betul dapat mengembalikan marwah Mahkamah Konstitusi dan juga sekaligus menekan potensi-potensi yang tidak diinginkan terjadi dari adanya polemik keputusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan perkara 90, khususnya terkait dengan batas usia pencalonan baca pres maupun baca pres di KPU. Paskalis. Jurnalis Kompas TV Dipo Nurbahagia, terima kasih atas laporan Anda langsung dari Gedung MK Jakarta.